janganlah kamu wahai anakku termasuk orang-orang yang menjadi muflis, orang yang merugi. Siapakah itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita masih diizinkan untuk merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah dengan berjamaah, sholat zuhur berjamaah, yang insya Allah kita sambungkan dengan kembali di sesi nasihat santri. Kali ini di nasihat santri episode yang ke-8. Di nasihat santri yang ke-8 ini ya saya ambil dari nasihatnya seorang Syekh Hujatul Islam, yakni Imam Ghazali, yang kita ambil dari makalah beliau di dalam kitab Ayyuhal Walad ya. Jadi hari ini kita kembali mengupas lanjutan dari kitab Ayyuhal Walad. Tapi sebelum itu mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana ketika kita masih diizinkan untuk beribadah kepada Allah itu ya bukanlah dari ya, kita sendiri, tapi ketika kita bisa beramal itu sejatinya adalah pemberian dari Allah. Maka setiap detik kita di mana kita masih bisa beribadah kepada Allah, maka syukuri Allah masih pilih kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Sebagaimana para salafus saleh mengatakan, sangatlah ya, tidak pantas bagi seorang hamba yang mengandalkan amalannya. Karena ketika kita bisa beramal soleh saja, itu sudah bagian dari pemberian Allah. Jadi kita bisa beramal soleh itu bukan serta-merta karena dari kita saja, tapi itu adalah memang dipilih oleh Allah dan terpilih oleh Allah. Maka mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang suri tauladan terbaik yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya. Alhamdulillah, kita akan masuk di bagian tentang muflis ya. Al-muflis itu adalah orang-orang yang dalam kalau makna bahasa Jawanya orang-orang yang melarat. Muflis itu orang-orang yang merugi. Siapakah nanti orang yang muflis? Tapi sebelum itu mari kita berdoa, kita kirimkan doa terbaik terlebih dahulu kepada kedua orang tua kita. Kita kirimkan hadiah Fatihah terbaik kepada mereka atas jasa-jasanya telah mendidik kita, membesarkan kita, mengirimkan kita di pesantren ini. Kita kirimkan hadiah Fatihah terbaik pula untuk seluruh guru-guru kita, guru-guru yang mulai mengajarkan alif, ba, ta, tha sampai dengan guru-guru kita saat ini tanpa terkecuali. Mungkin kita nggak bisa menyebutin satu persatu, tapi dengan kita kirimkan hadiah Fatihah ini nanti semoga keberkahan ilmu yang kita pelajari bisa terus mengalir kepada kita. Kita kirimkan hadiah Fatihah terbaik pula untuk seluruh para pengurus perintis PPTQ Hifdzul Quran. Kita kirimkan pula hadiah Fatihah untuk para musannif yang kitabnya masih terus kita pelajari, para mu'alif ya, yang menulis kitab, Masya Allah, yang sangat luar biasa, membuat syarahnya dan sebagainya, sehingga kita masih bisa dimudahkan untuk memahami dan mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terus sambung menyambung kepada gurunya lagi, sampai kepada para tabi'in, para sahabat, sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli niyatin salihatin lahumul Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Walal musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Ya, kali ini kita masuk di bagian tentang nasihatnya Imam Ghazali kepada muridnya, ya, tentang muflis. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal waladu, ayyuhal walad, wahai anakku, la takun minal a'mali muflisan wala minal ahwali khaliyan. La takun, janganlah kamu, minal a'mali, dari amal perbuatan itu, muflisan, orang-orang yang merugi atau orang-orang yang melarat, wala minal ahwali, dan janganlah pula kita dari perbuatan itu kholian. Kholian itu sepi atau kosong. Maknanya begini, la takum minal a'mali muflisan wala minal ahwali kholian. Janganlah kamu, wahai anakku, termasuk orang-orang yang menjadi muflis, orang yang merugi. Siapakah itu? Orang-orang yang merugi dari amal itu. Iya, yang senantiasa, Masya Allah, kosong pula dari amal perbuatan. Ini nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Ini adalah orang-orang yang banyak-banyak dia menimba ilmu tapi tanpa mau mengamalkannya. Inilah orang-orang yang muflis. Banyak ilmu, kalau ada majelis ilmu berangkat, itu sejatinya sudah dapatkan fadilah, keutamaan. Tapi dia hanya dapatkan ilmunya saja, tapi dia tidak dapatkan fadilah yang banyak. Maka di sini disebutkan oleh Imam Ghazali, wa tayaqqan, yakinlah, annal ilma, sesungguhnya ilmu itu al-mujarrada. Al-mujarrada itu istilahnya tanpa amal, sepi dari amal. Al-mujarrad itu ilmu yang tanpa dipraktekkan. La ya'khudhu bil yadi, tidak akan bisa membantu. Jadi yakinlah bahwa banyaknya ilmu itu kalau tanpa diamalkan, kalau itu ilmu itu mujarrad, mujarrad itu tanpa diamalkan tidak akan bisa membantu kita. Misaluhu, contohnya dicontohkan oleh Imam Ghazali, lau kana ala rajulin fi bariyatin, apabila ada seorang laki-laki, dia berada di tengah hutan, fi bariyatin, di tengah alas, di tengah hutan. Asratu asyafin hindiyatin, dia membawa 10 pedang Hindia. Jadi kalau bagi Imam Ghazali di masa beliau, pedang itu yang paling tajam, paling bagus di masa beliau adalah pedang dari Hindustan, dari Hindia. Jadi membawa pedang yang terbaik sekalipun. Ma'a aslihatin ukhra, dan beberapa senjata lainnya, senjata pelengkap lainnya, bisa panah dan lain sebagainya, bisa belati. Wa kana rajulu suja'an, sementara ia pun juga seorang yang suja'an itu kendel, itu bahasa Indonesia, pemberani, seorang yang pemberani. Wa ahla harbin, dan juga ahli perang, ahli berkelahi, fahamala alaihi, kemudian tiba-tiba dia diserang alaihi, dia atas si rajul tadi, asadun, kemudian dia mendadak diserang oleh macan. Asadun itu macan atau harimau. Azibun, harimaunya itu besar banget, azim, yang besar. Muhibun, kang medeni atau yang menyeramkan, yang ganas, Fama dhannuka, apa yang kamu pikirkan? Jadi masuk di sini contoh yang diberikan oleh Imam Ghazali adalah, seandainya ada seorang pemuda, seorang laki-laki yang kuat, gagah, berani, dia membawa perlengkapan senjata perang luar biasa, pedang Hindia lebih dari 10, masih membawa perlengkapan yang lainnya, dia gagah, berani, ahli perang sekalipun, tapi ketika kemudian dia disergap oleh harimau, kira-kira nyergapnya harimau itu mendadak atau sudah terantisipasi?
Harimau itu pasti mendadak, dia jalannya itu pelan-pelan, terus kemudian sekali menyergap langsung, ya masya Allah, dahsyat banget serangan harimau. Apalagi harimaunya tadi disebutkan besar dan ganas. Lalu apa yang akan kita pikirkan? Maka lagi-lagi Imam Ghazali memberikan nasihat kepada kita. Hal tadfa'u al-asdihatu syarrahu anhu bilal tismaliha wa darbiha. Apakah senjata-senjata itu bisa menghalau kebuasan harimau tanpa digunakan atau dipukulkan? Jadi pertanyaannya sederhana. Kita punya perlengkapan perang luar biasa, punya senjata luar biasa, tiba-tiba disergap harimau mendadak. Kalau senjata itu nggak kita gunakan, kira-kira bisa membantu kita nggak? Nggak bisa membantu. Pun sama, ketika kita belajar Al-Quran, ketika kita belajar ilmu alat, ya, ilmu nahwu, sorof, fikih, dan lain sebagainya, ketika kita banyak sekalipun ilmu, tanpa kita amalkan, seperti senjata tadi, tidak akan memberikan manfaat kepada kita. Maka inilah yang dimaksud dengan nasihatnya Imam Ghazali, hati-hatilah kalian dari muflisun, orang-orang yang merugi. Siapa? Mereka yang sudah diberi kesempatan oleh Allah untuk belajar, untuk menimba ilmu, untuk berada di pesantren sekalipun, untuk thalabul ilmi, tapi tidak dimanfaatkan baik-baik ilmu yang didapat itu untuk diamalkan. Maka kita akan termasuk seperti apa? Orang yang punya senjata banyak, tapi ternyata tidak digunakannya. Maka sia-sia belaka, insyaallah. Begitu pula yang disampaikan oleh Imam Ghazali, fakadza law qara'a rajulun. Begitu juga apabila ada seorang yang membaca mi'ata alfi mas'alatin, membaca 100.000 masalah ilmiyatin, masalah tentang ilmiah, tentang ilmu. Artinya adalah banyak sekali ilmu yang dikajinya, sampai 100.000 lebih gitu ya. Wa ta'allamaha, tanpa diamalkan, tanpa dipraktekkan, walam ya'mal biha la tufidu illa bil amal, maka semua itu tidak akan memberikan manfaat illa bil amali, sampai ilmu itu benar-benar diamalkan. Nah, ini pentingnya kita ya. Nasihat ini tidak banyak, tapi yang paling penting memang apa? Dipraktekannya. Sudah seberapa ilmu yang kita dapatkan baru 1 hari ini di awal tahun ajaran baru ini. Tadi sudah mulai belajar ya, kita makhrajul huruf dengan Ustaz Zaka. Ya, sudahkah kita mulai mempraktekannya? Nah, ini yang paling penting, paling utama. Maka dicontohkan pula oleh Imam Ghazali ya. Contoh lagi adalah apabila ada seorang yang terkena demam ya, lalu misalkan nih obatnya adalah penurun panas gitu ya, atau paracetamol gitu ya misalkan. Tapi ya dia tidak mau mengkonsumsinya. Demam, biar didemamin demam aja. Kira-kira demamnya turun enggak kira-kira? Padahal ada tuh paracetamol di sampingnya. Dia cuma diem aja, tidak mau mengkonsumsinya. Ya akan begitu-begitu saja. Ya, kita akan apa? Hanya nengok kanan, nengok kiri, kita merasakan demam yang sangat luar biasa. Maka begitu pula yang disampaikan oleh Imam Ghazali, apabila kamu telah membaca ilmu selama 100 tahun, padahal umur kita saja belum tentu 100 tahun, ya, dan mengumpulkan 1000 kitab, ya, masya Allah. Walau qara'tal ilma mi'ata sanatin wa jama'ta alfa kitabin, apabila telah membaca ilmu 100 tahun, mengumpulkan 1000 kitab, la takunu musta'iddan, maka hal itu belumlah menjadikanmu ya, sebagai orang-orang yang masya Allah li rahmatillahi ta'ala, yang akan mendapatkan kasih sayangnya Allah, illa bil amali, kecuali dengan mengamalkannya. Ini hujahnya dari mana? Jadi Imam Ghazali tidak serta-merta dengan makalahnya begitu saja, pasti bersumber dari yang ya, luar biasa. Beliau bersumber dari firman Allah. Yang pertama diambil dari Quran surah An-Najm ayat 39. Quran surah berapa? Quran surah An-Najm ayat 39. Mas Bagas, Quran surah berapa? Hah? 39. Quran surah apa? Dahsyat ya energinya. Memang jam segini luar biasa. Sekarang pertanyaannya ke Mas Catur. Quran surah apa?
terbang kemana-mana ya. Tidak apa-apa, luar biasa ya. Quran surah An-Najm ayat 39. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Wa an laysa, dan sungguh tidak akan memberikan manfaat lil insani, bagi manusia, illa ma sa'a, ya, kecuali apa yang dilakukannya. Jadi sungguh apapun yang kita kumpulkan tidak akan memberikan manfaat kalau itu tidak kita amalkan, tidak kita lakukan. Hujah yang kedua yang dari beliau, ya, Hujatul Islam Imam Ghazali, beliau mengambil dari Quran surah Al-Kahfi ayat 110. Nanti mohon izin di PPTQ Hamil Quran nanti coba dimasukkan, kalau tidak malam Jumat, di Jumat pagi ya diwajibkan Al-Kahfi, ya, diwajibkan membaca surah Al-Kahfi. Ini luar biasa Al-Kahfi ini fadilahnya, ya, di hari Jumat. Kita akan disinari cahaya dari Jumat hingga Jumat lagi. Bahkan ada juga dalam riwayat yang lain disebutkan kita akan diberikan cahaya, ya, dari ujung kaki kita sampai dengan, ya, ujung rambut kita. Ini akan menyinari kita dan akan memberikan manfaat kita nanti saat di akhirat. Nah, di Al-Kahfi, Quran surah Al-Kahfi ayat 110, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan. Faman kana, barang siapa, yarju, yang hendak berharap, liqa'a rabbih, untuk mendapatkan rahmatnya Allah, falyamal amalan shalihan, ya, falyamal amalan shalihan, maka hendaklah ia beramal saleh. Jadi ini firman Allah bagi siapa saja termasuk kita yang berharap kalau kita itu ingin diberikan rahmat Allah, diberikan pertolongan Allah, diberikan sungguh-sungguh apa-apa yang kita harapkan itu diijabah oleh Allah, maka kuncinya satu, apa itu? Amal solih. Jadi amal solih itu bukan hanya sekedar ilmu yang kita masukkan ke hati kita, tapi juga kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Maka inilah pentingnya kita belajar disertai dengan ilmu. Tapi sekuat apapun ilmu itu, pastikan teman-teman bahwa, ya, ilmu itu masih berada derajatnya di posisi akhlak. Al-adabu fawqal ilmi. Kalau untuk kita sekarang belum menjadi seorang santri yang banyak sekali ilmunya, setidaknya yuk bersama-sama kita buktikan kita memiliki akhlak, memiliki adab yang terbaik. Maka bismillah, insyaallah kita akan lanjutkan nanti di nasihat santri lagi di, ya, pertemuan yang akan datang. Semoga ini nanti bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya. Jadi hari ini adalah tentang kita belajar agar tidak menjadi seorang hamba yang benar-benar muflis, yang hanya, ya, ibarat ini. Muflis itu ibarat para santri itu tahu gabah enggak kira-kira? Tahu pohon padi. Pohon padi itu kalau berbuah, ya, sebelum menjadi nasi itu namanya gabah. Gabah yang ternyata enggak ada isinya, itu namanya apa di daerah kalian? Kalau Mas Syarif, ya, tahu padi enggak? Pohonnya tahu? Nah, sebelum menjadi beras itu kan menjadi apa namanya? Padi itu. Bulir-bulir padi itu sebelum diambil bulirnya. Pernah lihat enggak? Ada namanya gabah itu, enggak ada isinya. Pernah lihat enggak? Namanya apa kalau di daerah kalian? Ya, namanya. Kalau di Palembang apa namanya, Mas Gali? Enggak tahu, belum pernah lihat itu. Ya. Kalau di Jawa itu namanya apa? Kalau damen itu sudah dikeluarkan. Yang ini benar-benar kosong. Jadi masih di pohon, tapi isinya kosong. Masih di pohon, fisiknya itu ada, bentuknya, kulitnya ada, tapi nggak ada isinya. Apa namanya? Gabah sih apa? Ya iya, itu pari, tahu itu pari, Mas Catur. Bercanda ini, Mas Catur. Ya, ini ada nyebutnya istilahnya gabuk. Ya, gabuk. Ketoke isi, ketoke mentes, pacaane pakai peci, pakai sarung, koyoke orang ahli ilmu, ya. Tapi kalau nggak ada dibuktikan dengan amal solehnya, gabuk. Gabuk itu apa? Kopong jerone.
kopong, isinya itu kosong, nggak ada apa-apanya. Ternyata mau digiling, mau diselip itu, ternyata isinya nggak ada apa-apanya, cuma terbang begitu saja. Pun sama, banyak orang yang mengaku dirinya seorang santri, mengaku dirinya seorang yang ahli ilmu, tapi kalau ternyata nggak selaras dengan amal perbuatannya, nanti di ujung harinya ketika akan dihisab oleh Allah, dia termasuk orang-orang yang muflis. Inilah yang disampaikan oleh Imam Ghazali, orang-orang yang merugi. Kelihatannya ada beras, itu kelihatannya luar biasa itu ya, gabah itu, tapi belum tentu isinya. Itu dilihat dari mana? Dari amal soleh. Dan amal soleh itu sangat tersirat dari mananya? Dari akhlaknya. Seorang yang sungguh-sungguh ilmunya itu semakin meninggi, ilmunya semakin banyak, dan dia senantiasa imbangi dengan yang namanya amal solih, pastilah dia akan tercermin dari akhlaknya. Karena sebagaimana dalam kitab Al-Hikam yang disampaikan oleh seorang waliullah, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau dalam makalahnya mengatakan, apa-apa yang ada dalam kegaiban hati dalam dunia nyata itu tampak terlihat. Jadi terlihat ilmunya seseorang itu terlihat dari apa? Dari tingkah lakunya yang bisa dilihat oleh orang lain. Maka semakin banyak ilmunya, kok dia semakin tawadu, nah maka inilah orang-orang yang muflihun. Muflis tadi adalah orang-orang yang merugi. Tapi orang yang beruntung namanya muflih. Muflihun, orang-orang yang beruntung. Dikit-dikit ditolong oleh Allah, dikit-dikit senantiasa Allah berikan rahmatnya. Maka saya doakan sebagai penutup, semoga kita semuanya santri PPTQ Hamil Quran, baik yang saat ini ada di Masjid Hamil Quran ini maupun yang sebagian dari para alumni santri PPTQ Hamil Quran yang sedang menyimak rekamannya di YouTube, Allah senantiasa hadirkan kita, naungi kita, sertai kita dengan para malaikat-malaikat penjaganya, dan kita senantiasa dinaungi dengan rahmatnya, termasuk kita pun menjadi hamba-hamba yang muflihun. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillah, kita tutup nasihat santri kita pada pertemuan hari ini dengan hamdalah. Kemudian kita baca wal asri 3 kali, doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.